Mari yang percaya katakan amin. 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 Dialah Raja yang berkuasa atas segala raja. Kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Mari dengan semangat kita memuji Tuhan. Kita angkat pujian denganmu Tuhan. Pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya kami percaya padamu ya Tuhan. Kita angkat pujian ini sekali lagi dengan penuh semangat. Tak pernah ku ragu kesetiaan-Mu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya menuntun langkahku. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Terpuji dan termulia nama-Mu ya Allah Bapa, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini Tuhan, kami anak-anak Tuhan datang ke hadirat-Mu. Kami mau mengucap syukur, kami mau berterima kasih, bahkan kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Engkau telah baik bagi kami. Kami bersyukur atas kemurahan Tuhan, atas setiap kesempatan yang boleh kami nikmati hingga pada saat ini. Atas setiap napas kehidupan yang boleh kami nikmati hingga pada saat ini. Bahkan untuk setiap kesempatan atas pekerjaan yang boleh kami nikmati hingga pada saat ini. Dan juga buat keluarga yang telah Tuhan titipkan bagi kami.
Engkau telah memberkati kami semua Tuhan. Dan pada hari ini, kami satukan hati dan pikiran kami, keluarga besar, Bapak Roh Kris, PT PLN Persero, UIP Sumbagut. Kami satukan hati kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan, melalui pelayanan kami pada hari ini, melalui ibadah kami pada hari ini, nama Tuhan saja yang ditinggikan. Sepanjang ibadah ini Bapa, biarlah hati kami tertuju hanya kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, supaya pada hari ini kami boleh dengar-dengar akan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Mu, Pendeta Tumbur Manurung nantinya Bapak. Berkati hamba Tuhan, biar lalu melalui hamba Tuhan, ada semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Hapuskan segala dosa-dosa kami Tuhan, supaya kami layak untuk menerima berkat baru dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudaraku yang terkasih, ketika mujizat terjadi dalam hidup kita, ada yang sakit disembuhkan, ada banyak berkat-berkat yang melimpah yang kita terima. Akan dengan sangat mudah kita mengucapkan, Tuhan itu baik. Ya, Tuhan itu sungguh baik. Namun, bagaimana ketika semua itu tidak terjadi bagi kita pada hari ini? Bagaimana dengan setiap pergumulan-pergumulan yang kita hadapi pada saat ini? Sadarilah, kita ada saat ini, itu semua adalah karena kemurahan Tuhan. Kita angkat pujian kita berkat kemurahan. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kembali kita angkat pujian ini sekali lagi. Katakan, Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari
kami mengundang Bapak Pendeta Tumbur Manurung SPSI untuk menaburkan kebenaran firman Tuhan. Ya, puji nama Tuhan, kami ucapkan shalom dan selamat siang bagi seluruh para karyawan karyawati di PT PLN, Bapak Ibu Saudara, dan kami mengucapkan selamat datang dalam ibadah pada siang hari ini. Shalom. Haleluya. Shalom. Nah, kita bersuka cita hari ini. Saya percaya ini adalah kerinduan hati Tuhan, di mana setiap umat Tuhan boleh bersama-sama terus. Setiap hari, setiap waktu, kita boleh datang untuk mempersembahkan puji-pujian, kita datang untuk mempersembahkan doa-doa, kita datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Nah, sebelum saya akan membawakan sharing firman pada siang hari ini, Bapak Ibu Saudara, maka saya akan memperkenalkan diri. Ada pepatah mengatakan, ya, kalau tidak kenal maka tidak sayang, katanya pepatah dunia. Nah, oleh karena itu saya akan perkenalkan secara singkat. Nah, nama saya adalah Pendeta Tumbur Manurung. Nah, saya adalah salah satu pendeta di Gereja Bethel Indonesia. Nah, saya lulusan dari psikologi, ya, sama istri saya juga, ya, sama-sama psikologi juga. Nah, kami selama ini, ya, bekerja juga sama seperti Bapak Ibu Saudara, ya. Saya juga dulu bekerja di perusahaan BUMN, ya, di kontraktor yaitu PT Adikarya. Nah, tapi puji Tuhan bahwa Tuhan meneguhkan hati kami, saya dan istri, kami sepakat dan Tuhan menuntun kami untuk kami boleh menaruh hidup kami di hadapan Tuhan. Dan saat ini kami bersama dengan keluarga besar, kami boleh ada melayani di Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Hotel yang ada di Padang Bulan. Nah, kami adalah induk dari, kami adalah cabang dari Gereja Rumah Persembahan yang ada di Sumatera Resort, Bapak Ibu Saudara. Nah, itu mungkin singkat dari saya, dan hari ini saya akan membawakan sharing firman bagi setiap kita, karena saya hanya diberikan waktu 20 menit Bapak Ibu Saudara. Maka kita akan coba, ya, untuk boleh mendengarkan firman ini bersama-sama, dan saya rindu, saya berdoa setiap kita boleh mendapatkan berkat. Boleh katakan amin Bapak Ibu? Haleluya. Nah, mari saya akan bukakan slide Bapak Ibu, saya minta waktu sebentar. Ya. Sebentar Bapak Ibu. Scroll ke atas. Nah, ini dia. Baik, puji Tuhan. Nah, ini adalah slide saya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang ada menyaksikan melalui Zoom, nah, mudah-mudahan bisa menyimak dengan baik, ya, setiap intonasi suara dari sini. Ya, namanya juga kalau Zoom ini kadang-kadang bisa sinyalnya terganggu dan satu dua hal lainnya. Tetapi biar kita tetap fokus untuk dengar firman Tuhan. Haleluya. Ya, firman Tuhan hari ini saya akan bawakan bagi setiap kita. Ya, maaf sebentar hilang ini. Oke. Nah, hari ini kita akan berbicara mengenai destiny, integrity, dan juga kita akan berbicara mengenai testimoni Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Sekali lagi ya, saya akan bicara mengenai destiny, integrity, dan juga testimoni. Mohon maaf, ini slide-nya ada gangguan. Nah, kita nyanyi dulu ya Bapak Ibu Saudara ya.
hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Nah, baik, langsung kita masuk dalam firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya akan membawakan mengenai destiny, integrity, dan testimoni. Nah, menurut saya ini adalah 3 topik yang penting yang sering dibicarakan dalam kehidupan manusia. Menurut saya destiny itu adalah berbicara mengenai tujuan hidup, integrity berbicara mengenai cara hidup, dan kemudian testimoni berbicara mengenai kesaksian hidup. Ya, sekali lagi, destiny adalah tujuan hidup, integrity cara hidup, dan testimoni adalah bicara tentang kesaksian hidup. Nah, dalam pandangan manusia normal pada umumnya Bapak Ibu Saudara terhadap kehidupan ini, nah 3 bagian ini adalah hal yang sangat-sangat selalu menjadi bagian yang terpenting. Nah, di dalam tujuan hidup Bapak Ibu Saudara ini adalah berbicara mengenai siklus kehidupan. Ya, kita bicara soal siklus artinya adalah mengenai kelahiran, kemudian bicara mengenai pertumbuhan, kemudian masuk kepada pendidikan, ya, baik sekolah, perkuliahan. Setelah berkuliah nanti orang-orang akan mulai bekerja. Setelah bekerja maka akan menikah. Setelah menikah akan punya anak. Setelah punya anak nanti akan punya cucu. Nah, setelah itu kita akan menjadi lansia, ya, atau lanjut usia, dan kemudian kita akan kembali ke rumah Bapa. Demikian generasi selanjutnya akan melanjutkan hal seperti itu. Lahir, bertumbuh menjadi besar, sekolah, kuliah, bekerja, menikah, punya anak, punya cucu, lansia, kemudian meninggal. Nah, inilah tujuan hidup normal yang ada di luar sana Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah cara hidup. Pada dasarnya secara psikologis, karena kebetulan kami ini adalah disiplin ilmunya dari psikologi. Nah, manusia itu adalah identik dengan bertahan, survive. Ya. Bagaimana survive? Ya, survive berusaha terus untuk mencapai good personality, ya, bisa pengembangan diri, ya, IQ, EQ, SQ, semua dipelajari untuk mengembangkan diri. Ya. Berusaha untuk mencapai kompetensi terbaik dalam hidupnya. Membangun relasi yang luas sekali, ya. Sehingga kalau dikatakan kenal anu enggak? Oh, kenal, itu teman saya. Kenal anu enggak? Kenal ini enggak? Kenal. Semua orang dia kenal. Ya, cara hidup. Kemudian yaitu mengeksplor apa sumber daya yang ada di dalam dunia ini. Ya, itu adalah cara manusia bertahan hidup. Kemudian yang terakhir adalah kesaksian hidup atau testimoni. Nah, kesaksian hidup atau testimoni ini berbicara mengenai pencapaian di dalam hidup. Biasanya kalau orang dikatakan sukses, ya pasti disebut pencapaiannya. Oh, sukses, pendidikan terakhir S3, ya, pendidikan terakhir profesor, ya. Kemudian sukses dalam karir, ya. Oh, ini pendidikan terakhirnya adalah GM, ya, di perusahaan BUMN. Kemudian karir terakhirnya adalah direktur. Karir terakhirnya ini, itu, ini, segala macam. Nah, ini dianggap sebagai kesaksian hidup, ya. Kemudian sukses dalam keluarga. Wah, ini anaknya banyak ini.
cucunya juga banyak. Kalau orang Batak bilang, nunga marnini marnono inna. Ya kan? Artinya dia sudah sampai kepada satu taraf di mana dikatakan, wah ini betul-betul sebagai orang yang dikatakan berhasil untuk membesarkan anak-anak dan keturunan. Ya. Kemudian apalagi pengalaman jam terbang yang banyak. Ya. Kalau berbicara pengalaman sudah mengalami ya, asam manis, pahit, garam, gula, dan segala macam. Ya. Semua didapat. Kemudian yang terakhir apa? Kesaksian hidup mengenai kekayaan material. Orang dikatakan berhasil, wah punya harta melimpah, ya, punya pabrik, gedung, punya hotel, punya kendaraan mewah, punya pesawat, dan lain-lain dan lain-lain. Nah ini adalah pandangan manusia normal terhadap kehidupan Bapak Ibu Saudara. Nah siang hari ini sebagai umat Tuhan yang ada di tempat ini ataupun di tempat kita masing-masing, saya rindu bertanya, mengajukan 2 pertanyaan bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara boleh silakan renungkan dalam hati. Pertama, apakah Bapak Ibu Saudara pernah merenungkan sesungguhnya bahwa nilai-nilai yang kita kejar selama hidup ini, apakah itu telah sesuai dengan tujuan Allah atas hidup kita? Apakah sebenarnya nilai-nilai yang tadi saya bicarakan itu, apakah itu sesuai dengan tujuan Allah dalam hidup kita? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah yang ingin saya tanyakan, apakah Bapak Ibu Saudara menyadari bahwa tujuan hidup, cara hidup, kesaksian hidup sudah Tuhan rancangkan dari semula untuk saudara dan saya? Ini adalah 2 pertanyaan yang mari coba nanti kita renungkan secara pribadi. Mungkin waktu sendiri, ya, mungkin dalam saat teduh. Ya, tapi di dalam 2 hal inilah sebenarnya bergantung sikap dan keputusan kita dalam menjalani kehidupan ini. Ya, ini sangat penting Bapak Ibu Saudara. Kalau kita bisa merenungkan ini secara mendalam, nah maka ini sangat menentukan setiap sikap dan keputusan yang kita ambil dalam kita menjalani hidup. Ya, katakan amin. Katakan amin. Suaranya kecil sekali. Amin. Ya, luar biasa ya. Nah, kita harus terus antusias Bapak Ibu Saudara. Bukan karena mungkin saya gereja karismatik, tidak. Kita punya spirit yang excellent. Ya, kalau dulu biasanya ya waktu masih tugas dia di karya selalu bilang semangat pagi. Luar biasa. Jadi kita terbakar terus Bapak Ibu Saudara. Ya, nah kita harus punya sikap yang excellent spirit. Nah, saya kembali ke ini. Nah, kita akan belajar satu persatu mengenai 3 poin tadi yang saya sampaikan. Kita akan membahas pertama mengenai destiny atau tujuan hidup, destination. Ya. Saya akan bacakan satu firman Tuhan dari Kejadian 2 ayat 15. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang punya Alkitab, yang bawa kitab suci maupun bawa BB suci. BB udah nggak ada lagi, apa namanya? Android suci ya. Nah, silahkan boleh buka Bapak Ibu Saudara. Kejadian 2 ayat 15. Yang sudah ketemu katakan amin. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Mari kita baca sama-sama, khususnya mungkin teman-teman yang ada di sini juga. Ya. Kita baca ya, Kejadian 2 ayat 15. 2, 3 ya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi kita tahu dari pembacaan firman ini adalah konsep Allah pada saat bumi dibentuk. Tuhan membentuk manusia sedemikian rupa, yaitu untuk ditempatkan di dalam satu tempat namanya Taman Eden. Ya, tujuannya apa? Tujuan hidup kita yaitu ada 2 hal Bapak Ibu Saudara dari pembacaan firman ini. Pertama adalah mengusahakan, kemudian yang kedua adalah memelihara. Ya. Nah, saya coba gali kembali translation-nya ya, translation ya. Saya gali dalam 2 terjemahan bahasa Inggris. Nah, pertama saya ambil King James Version. Dan satu lagi terjemahan namanya AMP. Nah, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, ya, Kejadian 2 ayat 15, and the Lord God took the man and put him into the garden of Eden to dress it and to keep it. To dress it and to keep it. Itu dalam King James Version.
Nah, dalam AMP, ya, and the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to tend and guard and keep it. Nah, jadi saya ambil dari pembacaan firman ini bahwa Tuhan ingin kita belajar 4 hal dari tujuan hidup. Yang pertama itu adalah dress it, to keep it, to tend, guard, keep. Ya, maksud saya guard and keep it. Ya, ada 4. Ya. Nah, ada berapa banyak yang tahu dan setuju dengan saya kalau Taman Eden itu adalah berbicara tentang habitat. Amin. Amin ya. Taman Eden itu adalah berbicara tentang habitat kita. Jadi artinya pada saat itu Taman Eden adalah satu tempat di mana Tuhan menyediakan, ya, di mana supaya manusia bisa hidup, ya, dengan sedemikian rupa, dengan segala janji-janji Tuhan. Namun apa yang terjadi, manusia jatuh dalam dosa dan keluar dari Taman Eden. Akhirnya manusia tinggal di padang gurun, Bapak. Dan manusia habitat, ya, itu adalah bicara Taman Eden. Artinya kalau hari ini kita ada di tempat ini, di PT PLN Bapak Ibu Saudara, nah ini adalah habitat kita. Katakan amin. Ya, firman Tuhan berkata dalam Yeremia 29 ayat 7, ya, saya mohon maaf, slide-nya ada terganggu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara mungkin jadi saya berusaha. Ya. Dalam Yeremia 29 ayat 7 Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Katakan amin. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ya, di tempat di mana kita Tuhan taruh, Tuhan memberikan kita 4 tujuan. Pertama adalah to dress it, atau dalam bahasa Indonesia adalah mendandani. Kemudian yang kedua adalah to keep it. Dalam bahasa Indonesia itu adalah menjaga. Kemudian to tend it, merawat. Kemudian to guard, melindungi. Jadi selama kita ada dan kita berkarya Bapak Ibu Saudara di tempat ini, nah kita harus perhatikan 4 poin ini. Kita harus mendandani, kita harus menjaga, kita harus merawat, dan kita harus melindungi. Katakan amin. Haleluya. Ya, karena di sini adalah habitat kita Bapak Ibu Saudara. Ya, di dalam skop yang lebih luas. Nah, kita akan bicara mengenai kota, ya. Nah, saya akan bacakan satu kutipan yang saya dapat dari internet Bapak Ibu Saudara, yaitu kutipan dari galamedia.com 10 April tahun 2021. Ya. Nah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK beberapa waktu lalu memberikan penilaian terhadap sejumlah kota di Indonesia. Ya, sekali lagi, ya, KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, memberikan penilaian terhadap sejumlah kota di Indonesia. Nah, Bapak Ibu Saudara tahu apa hasilnya? Dari sekian besar kota, ya, yang termasuk kota-kota besar, nah, maka ditemukan Kota Medan adalah kota yang paling jorok dengan peringkat nomor 1. Yes, Bapak Ibu Saudara terkejut? Nah, nanti kalau kurang yakin dengan data yang saya sajikan, Bapak Ibu boleh buka galamedia.com 10 April 2021. Ya. Jadi bayangkan Bapak Ibu Saudara, nah, kalau kita bisa memperhatikan tujuan ini, yang apa Tuhan mau bagi hidup kita. Ya. Kita mendandani, kita memelihara, kita menjaga, kita merawat, melindungi. Ya. Secara khusus di tempat ini sebagai wadah di mana kita bekerja. Ya. Kita harus melakukan itu. Demikian dalam skop yang lebih luas lagi. Ya, kita berbicara skop khusus di tempat ini. Berbicara skop yang lebih luas. Nah, kita harus memperhatikan kota. Ya, kota. Kota Medan adalah kota yang paling jorok dengan peringkat nomor 1, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini luar biasa sekali. Ya. Nah, saya harap nanti Bapak Ibu Saudara khususnya yang ada di kota Medan, nah, simpan data ini dan saya harap nanti Bapak Ibu Saudara share ke keluarga kita masing-masing. Nah, mari kita buat tindakan-tindakan kecil Bapak Ibu Saudara. Untuk kita boleh meminimalisasi hal-hal seperti ini. Sehingga paling tidak kita bisa boleh, ya, melakukan
ya, melakukan sesuatu, Bapak Ibu Saudara. Ya, katakan amin. Ya, kebiasaan orang Medan ini yang buang-buang tisu ini melalui mobil ini. Nah, ini luar biasa, ya. Buang tisu dari apa? Sambil nyetir, ya. Terus kemudian mohon maaf, ya. Mohon maaf sekali ya. Itu buang air kecil di pohon. Jadi kadang-kadang kalau kita ke kebun bunga itu Bapak Ibu Saudara, itu aromanya bukan bunga melati atau bunga ini ya. Tapi saya nggak tahu itu aromanya apa. Nah, kalau itu sampai terjadi, berarti kita sudah mendukakan hati Tuhan untuk tidak melakukan firman yang Dia berikan bagi kita. Nah, jadi ini poin pertama yang saya sampaikan. Jadi oleh karena itu mari saya himbau setiap kita untuk memperhatikan. Kita belajar untuk mendandani, melindungi, menjaga, merawat ya, tempat ini, di mana tempat kita bekerja. Ya, kota di mana kita tinggal. Sebab kesejahteraan daripada kota, kesejahteraan daripada perusahaan di mana kita bekerja, Bapak Ibu Saudara, itu adalah kesejahteraan kita, kata firman Tuhan. Ya, kalau tadi firmannya katakan di sini dibuang, bukan artinya Bapak Ibu Saudara dibuang ya, bukan. Ya, dibuang itu dikatakan kenapa? Karena pada saat itu firman ini turun pada umat Israel pada saat mereka dalam pembuangan di Babel, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara yang ada di sini, yang ada di Zoom, ya, setiap kita adalah orang-orang yang Tuhan tempatkan. Jadi mari kita jaga kesejahteraannya. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Dengan cepat saya akan masuk ke poin yang kedua. Ya. Seorang pengamat cuaca, penulis buku, nah nanti boleh dicek yang suka baca perakiran cuaca. Nah, itu ada namanya Al Gore Bapak Ibu Saudara. Nah, dia menerbitkan buku, dalam bukunya itu bernama Inconvenient Truth. Ya. Dia mengatakan bahwa kalau hari-hari ini kita melihat banyak sekali bakteri, banyak sekali wabah, ya. Cuaca ekstrim, ya. Dan lain-lain, ada lagi yang baru, wabah yang baru, ada lagi kemudian cuaca yang ekstrim lainnya, ya. Nah, ini semua itu adalah disebabkan oleh adanya perubahan iklim dunia yang semakin memanas. Nah, ini kita bicara dalam skop yang lebih luas, dalam skop bangsa dan negara, yaitu mengenai pemanasan iklim dunia. Ya, kita tahu sendiri Bapak Ibu Saudara, manusia ini, kita ini adalah hidup ini diisi oleh 60-70%-nya itu adalah air. Ya. Jadi bayangin kalau kita itu kena sama panas, ya, pemanasan. Nah, akhirnya kita akan gampang dehidrasi. Nah, apa jadinya dengan negara-negara yang mengalami kekeringan? Maka kalau lihat data, ada yang sampai meninggal Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, mari kita perluas wawasan kita untuk sampai melihat ini. Ya. Ini yang saya sampaikan di poin pertama. Nah, kemudian dalam mencapai tujuan hidup yang terjaga sesuai dengan firman Tuhan di poin pertama tadi, nah apa yang harus kita miliki untuk menjaga Bapak Ibu Saudara? Tidak ada kata lain selain satu kata, yaitu namanya di poin kedua, integritas. Integritas. Apa itu integritas, Pak? Nah, integritas itu, ya mungkin Bapak Ibu Saudara sudah cukup hafal ini, apalagi yang sudah senang sekali ikut-ikut, ya self development lah, kemudian ada leadership dan segala macam, sudah pelatihan-pelatihan, ya. Tapi saya ulang kembali, integritas adalah berbicara kesamaan pikiran, kesamaan perasaan, perkataan, dan perbuatan di dalam satu paket. Nah, ini adalah disebut dengan integritas. Pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatannya sama. Ini adalah integritas. Nah, saya akan tarik dalam poin yang benang lebih sempit mengenai kewajiban kita dalam bekerja di tempat ini. Nah, bukan rahasia umum. Ya, kadangkala kalau kita sudah bekerja semakin lama, maka bekerja itu akan menjadi sebuah kewajiban bagi kita. Ada risiko psikologisnya. Maka kita akan menjadi, ya, ada satu perasaan gampang yang namanya itu, gampang moodnya terganggu. Ya, karena apa? Karena ada unsur paksaan dalam hatinya, Bapak Ibu Saudara. Ya. Tapi Tuhan ingatkan kita hari ini. Nah, kita harus bekerja dengan integritas. Kenapa? Ya, orang yang bekerja dengan integritas itu, dia akan memiliki damai sejahtera, dia akan memiliki sukacita, karena dia memiliki pondasi yang jelas, yaitu firman Tuhan. Nah, kita buka Kolose 3 ayat 23. Ya, dengan cepat saya bacakan. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.
Nah, ini adalah dasar berpikir dari setiap kita yang harus, mindset yang harus kita ingat. Bahwa seluruh apapun yang kita kerjakan, lakukan, apapun yang kita beri, apapun yang kita kerjakan Bapak Ibu Saudara, nah, kita harus buat ini semuanya hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Katakan amin. Ya, ada 2 janji Tuhan yang dahsyat siang ini yang mau saya bagikan, yaitu dari Yeremia 17. Ya. Nah, ini bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, yang mau hidup dalam integritas. Firman Tuhan berkata, Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Maka mereka akan mendapatkan berkat Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara memilih, oh saya nggak mau mengandalkan Tuhan, saya cukup mengandalkan bos saya aja. Ya. Yang penting bos saya senang, karir saya cemerlang. Ada. Ya. Bukan rahasia umum Bapak Ibu Saudara, saya juga bekerja di BUMN dulu. Ya. Tapi kita harus jauh, anak-anak Tuhan harus terlepas dari hal ini. Ya. Kita harus orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Ya. Sebab apa? Bagi orang yang tak mengandalkan Tuhan, ada janji firman Tuhan juga. Yeremia 17 ayat 5-8. Saya bacakan dengan cepat bagi kita. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah, orang-orang yang tidak mau hidup dalam integritas adalah orang-orang yang terkutuk. Apa itu terkutuknya? Kita nggak tahu. Oh, saya secara finansial baik-baik aja kok Pak. Oh, tunggu dulu. Coba lihat yang lain. Mungkin ada sisi kehidupan yang lain. Tetapi firman Tuhan itu adalah ya dan amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau kata Tuhan diberkati, artinya itu diberkati. Kalau katakan terkutuk, itu artinya terkutuk. Nah, sekarang saya kembalikan kepada Bapak Ibu Saudara, mau pilih yang mana? Amin. Haleluya. Nah, kemudian saya lanjut. Nah, integritas juga berbicara tentang membawa terang. Ya. Nah, saya selalu ingat kalau udah PLN artinya itu adalah sesuatu yang menerangi. Dan saya senang sekali. Kalau ada di dalam satu tempat yang terang, saya senang sekali. Ya. Berbicara tentang terang. Firman Tuhan berkata dalam Matius 5 ayat 14-16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkan di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian. Sehingga menerangi semua orang di dalam rumah. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Katakan amin. Nah, jadi kita harus hidup ya sebagai pembawa terang Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini sangat miris sekali. Anak-anak Tuhan melayani, ada di dalam gereja, ada di dalam persekutuan, ya, ada di dalam muda-mudi, tapi hidupnya sama sekali tidak membawa terang. Jadi batu sandungan, ya, membuat orang sakit hati, membuat orang tersinggung, membuat orang tua pahit hati. Nah, lalu apa yang kita terima dalam persekutuan dengan Tuhan selain daripada terang Tuhan? Nah, ini adalah satu perenungan yang dahsyat. Mari Bapak Ibu Saudara kita renungkan ini. Ya. Oke, kita lanjut. Ya. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara harus tahu, integritas itu bukanlah merupakan sebuah talenta. Tapi integritas itu ya adalah sesuatu yang ditekuni, ya. Sesuatu yang ditekuni, ya. Nah, kalau kita buka kamus bahasa Inggris Bapak Ibu Saudara, ya, integritas itu berasal dari satu kata, yaitu namanya Tom, T-O-M, ya. Artinya atau bahasa Inggris yang versi Amerika itu adalah complete. Tom itu sama dengan complete. Complete itu artinya utuh. Jadi artinya kalau kita tidak memiliki integritas, artinya kita belum utuh sebagai manusia. Itu yang firman Tuhan katakan. Ya. Kalau kita tidak memiliki integritas, berarti kita belum menjadi manusia yang utuh. Integritas seperti apa? Ya kita nggak usah muluk-muluk. Dalam efisiensi waktu, pasti. Dalam tanggung jawab yang diberikan oleh atasan, pasti. Terutama dalam produktivitas.
bukan rahasia umum. Ya, kalau orang-orang yang bekerja di pemerintahan, bekerja di perusahaan milik negara, ya, walaupun tidak diucapkan Bapak Ibu Saudara, dalam hatinya pasti ada. Negara aja yang bayar aku. Akhirnya bekerja, produktivitasnya juga. Ya. Nah, ini harus menjadi perenungan yang baik. Nah, bekerja dengan integritas artinya bekerja untuk Tuhan. Dan bekerja untuk Tuhan artinya Tuhan melihat apa yang kita kerjakan Bapak Ibu Saudara. Dan satu hal yang Bapak Ibu Saudara harus tahu, bahwa Tuhan tidak pernah berhutang apa-apa terhadap kita. Ya, kita baca 2 Tawarik 16 ayat 9. Ya, 2 Tawarik 16 ayat 9. Firman Tuhan berkata, ya, 2 Tawarik 16 ayat 9. Karena mata Tuhan menjelajahi seluruh bumi untuk melihat, untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Ini janji Tuhan. Kita kerja dengan penuh integritas, Tuhan melihat dan Tuhan tahu isi hati kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi marilah kita sungguh-sungguh, ya. Nah, Matius 25 ayat 1, 21 banyak sekali janji Tuhan yang indah Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan luar biasa. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turunlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Coba lihat. Tuhan itu nggak mau berutang apa-apa sama kita. Ya. Jadi kalau kita melayani Tuhan, kalau kita hari ini kumpul seperti ini, diberikan kesempatan untuk mempersiapkan ibadah untuk Tuhan seperti ini, lakukan sungguh-sungguh untuk Tuhan. Karena Tuhan nggak pernah utang apa-apa sama kita. Nggak pernah. Ya. Nanti saya akan bersaksi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kehidupan saya. Oke, kita lanjut. Ya. Nah, dari semuanya itu Bapak Ibu Saudara, ini penutup yang terakhir. Ya. Dari hidup yang memiliki tujuan dan juga kita hidup yang penuh integritas. Apa semuanya tujuannya? Untuk satu hal, yaitu yang namanya testimoni. Atau hidup untuk bersaksi Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah ini tadi saya minta info musik, saya minta tolong dong dibantu Bang, saya bilang. Ya. Nah ini yang mau saya baca, Mazmur 27 ayat 4. Ya. Ayo kita baca sama-sama, Mazmur 27 ayat 4. Ya. Yang sudah menemukan katakan amin. Sudah ya. Mazmur 27 ayat 4 bersama-sama 2, 3 ya. Satu hal telah kupinta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Saudara tahu siapa menulis puisi yang indah ini, ayat yang indah ini? Ini ditulis oleh seorang yang bernama Daud, Bapak Ibu Saudara. Dia adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan dalam firman Tuhan. Bahkan firman Tuhan tidak ada yang seperti Daud selama ada di muka bumi ini. Nah, kenapa Tuhan begitu mengasihi Daud? Nah, Daud ini Bapak Ibu Saudara, saat dia sudah mencapai sesuatu yang terbaik dalam hidupnya, dia tetap menghormati Tuhan dan bersaksi bahwa semua yang diterima itu adalah berasal dari Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara tahu lagu Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yang tahu boleh bernyanyi bersama. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah
kegelapan. Tidak, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan bersertaku. Akan tutup ini, saudara. Lagu ini sering dinyanyikan oleh orang-orang yang kita berikan penghiburan bagi seorang yang sedang dalam berduka cita. Tetapi saya mau kasih tahu hari ini, ketika saya baca literatur dari lagu ini ternyata ditulis Daud pada saat ada di posisi kejayaannya sebagai raja di Israel. Bayangkan, ketika dia ada menjabat sebagai seorang raja dengan kekayaan yang berlimpah, dia katakan bahwa Tuhan adalah gembalaku. Dia yang menuntun aku. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ada banyak umat Tuhan Bapak Ibu Saudara masih ada di satu posisi tertentu. Oh mohon maaf, sombongnya minta ampun. Lupa Tuhan, lupa ibadah, lupa mengucap syukur, lupa bawa persembahan. Tetapi Daud tidak melakukan itu. Dia tunjukkan bahwa Tuhan, Kaulah sumber dari segala. Dan dia bersaksi untuk itu. Nah, oleh karena itu siang hari ini Bapak Ibu Saudara, mari terus kita ya bawa hidup kita untuk mengakhiri kehidupan ini dengan sebuah testimoni yang indah. Tadi saya waktu bicara dengan Bapak worship leader dikatakan bahwa ada beberapa keluarga yang sedang berduka, Pak. Dan saya sangat terkejut. Kenapa? Karena hari ini saya memang sampaikan firman Tuhan ini. Saya menutup firman-Nya itu dengan satu penghiburan terhadap orang-orang yang meninggal. Yaitu mengenai 2 Timotius 4 ayat 7 Bapak Ibu Saudara. Akhir kehidupan sebuah testimoni yang indah itu berbicara 2 Timotius 4 ayat 7. Kita buka dan kita akan tutup. Ya. Firman Tuhan berkata dalam 2 Timotius 4 ayat 7. Yang sudah dapat. Terima kasih atas firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada hari ini. Dan biarlah firman Tuhan yang menguatkan kita, yang meneguhkan kita, dan memberikan kita semangat baru untuk menjalani hari-hari ini, hari demi hari. Sebab dialah Allah yang sangat baik bagi kita, dialah Allah yang begitu hebat. Kembali kita memuji Tuhan dengan pujian kemurahan Tuhan. Sembah Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajar bagiku. Sembah Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Mari kita angkat pujian ini dengan semangat, katakan oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan.
Engkau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Kita akan berdoa syafaat yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Tumbur Manurung SPSI. Baik, Bapak Ibu, mari sekali lagi kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk siang hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh hamba-Mu tabur di tempat ini Tuhan. Biar Tuhan Kau memberkati firman-Mu ini penuh kuasa dalam hati kami Tuhan. Boleh tertancap sehingga berakar Tuhan, bahkan bertumbuh dan berbuah berlipat-lipat kali ganda. Sehingga setiap orang akan melihat buah-buah kehidupan ini dan memuliakan nama Tuhan di surga. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami juga bersyukur untuk siang hari ini. Kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami di hadapan-Mu Bapak. Firman-Mu berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir Tuhan. Dan kami percaya saat Engkau hadir, Engkau menjawab setiap doa kami Tuhan. Oleh karena itu hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa. Yang pertama Tuhan, biar kiranya Tuhan Engkau memberikan kesehatan kepada seluruh pegawai dan juga tenaga ahli daya Tuhan yang ada di PLN UIP Sumbagut ini Tuhan. Biar Engkau terus melindungi, menyertai Tuhan. Biar Bapak kesehatan yang sempurna yang daripada-Mu Tuhan. Tubuh, roh, dan jiwa semua terpelihara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yang kedua, kami juga berdoa Tuhan. Biar kiranya Tuhan Kau yang memberikan kepada hamba-hamba-Mu, kepada anak-anak-Mu Tuhan. Yang bekerja di tempat ini. Memberikan kelancaran di dalam segala pekerjaan. Baik dalam segala divisi-divisi Tuhan. Dalam setiap bagian-bagian, unit-unit terkecil Tuhan. Di PT PLN Persero ini Tuhan. Engkau memberkati. Khususnya di PLN UIP Sumbagut Tuhan. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Firman-Mu berkata, diberkatilah setiap orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Oleh karena itu kami taruh seluruh pekerjaan tangan kami di bawah tangan pengasihan-Mu, dalam tangan pengasihan-Mu Bapak, agar semuanya boleh berhasil dan beruntung, sehingga nama-Mu dipermuliakan ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kesehatan daripada seluruh pegawai. Terkhusus yang hari ini kami berdoa untuk kesehatan istri dari hamba-Mu, Bapak Ricardo Sijabat. Yang kami boleh tahu Tuhan, hamba-Mu ini baru sembuh dari penyakit COVID-19. Tuhan, kami doa dalam nama Tuhan Yesus, Kau sempurnakan kesehatannya dari ujung kepala sampai ujung kaki itu. Biar dia boleh mengalami kesembuhan yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Agar seluruh kehidupannya boleh kembali berbuah untuk memuliakan nama-Mu di surga. Terima kasih Bapak. Dan yang keempat, kami juga berdoa Tuhan, untuk kesembuhan dan juga kelancaran operasi bedah syaraf otak. Yaitu akibat Tuhan pecahnya pembuluh darah Tuhan. Kami berdoa untuk ibu dari Bapak Ricardo Sijabat Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus saat ini Bapak. Biar jamahan-Mu boleh terjadi. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu. 2000 tahun yang lalu Engkau telah datang ke dunia Tuhan. Engkau disalibkan. Tangan-Mu, kaki-Mu berlubang paku. Lambung-Mu ditikam oleh dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Dan oleh karena darah yang mengalir itu Engkau berkata, oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Oleh karena itu kami berdoa Tuhan untuk ibu dari Bapak Ricardo Sijabat. Saat ini Tuhan, Engkau menjamah hidupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan-Mu boleh terjadi Tuhan. Setiap operasi bedah syaraf ini Tuhan, Engkau memberkati setiap dokter-dokter Tuhan, setiap profesor yang memegang Tuhan daripada operasi ini Tuhan. Engkau memberkati setiap perawat-perawat yang menyertai Tuhan. Bahkan peralatan-peralatan yang digunakan Tuhan. Engkau memberkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur kepadamu. Kami juga tak lupa berdoa Tuhan. Kalau kami boleh mendapatkan Tuhan Yesus berita bahwa beberapa dari keluarga daripada pegawai di tempat ini
yang sedang mengalami kedukaan. Tuhan, Engkau yang membalut hati mereka. Engkau yang menguatkan mereka. Engkau yang menghiburkan mereka. Kami tahu setiap manusia terbatas dalam segala hal-hal memotivasi dan kata-kata yang indah, kata-kata yang manis. Tapi kami percaya Engkau telah memberikan Roh Kudus dalam hidup kami. Dan biar kiranya Tuhan penghiburan yang sempurna Tuhan berikan bagi seluruh keluarga demi keluarga yang berduka. Engkau balut hati mereka, Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, Tuhan. Biar mereka boleh kembali beraktivitas untuk berbuah dan memuliakan nama Bapa di surga. Ini doa ucapan syukur kami, Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Tumbur Manurung yang telah membawakan doa syafaat bagi kita. Dan sesaat lagi kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita boleh mengumpulkan, memberikan persembahan melalui nomor rekening yang telah tersedia di layar Zoom kita. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 7 ayat 9 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan setelah lagu ini berakhir, kami akan mengundang Bapak Pendeta Tumbur Manurung untuk menutup ibadah kita pada hari ini. Kita akan bernyanyi dengan sukacita, Bison Adong Hubuan Tuhan. Bison Adong Hubuan Tuhan, para bueri ngoluku nasotar dunia, sadiama hargana Tuhan, molosai di rajungan sudah dengan basah, jaloma Tuhan, sailas maroha. Hidupku semoga berkenan, berapakah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Bison Adong Hubuan Tuhan, sotar dunia, sadiama hargana Tuhan, molosai wirajungan sudah ikan basah, jaloma Tuhan, sailas maroha. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Haleluya, saya percaya setiap kita bersuka cita mendengar firman Tuhan. Katakan amin. Ya, marilah kita terus berbuah dalam melayani Tuhan, dalam mengasihi Tuhan, baik dalam setiap pekerjaan maupun aktivitas hidup kita. Kita satukan hati kita, Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah yang boleh kami berselenggarakan dengan baik, Tuhan. Terima kasih, biar Engkau yang sempurnakan setiap ibadah demi ibadah ini, Tuhan. Kami mau katakan, ini yang kami dapat persembahkan, yang terbaik yang kami miliki siang hari ini, Tuhan. Dan biar hati-Mu boleh disukakan dengan seluruh persiapan-persiapan yang telah kami berikan ini. Bapa, kami sekali lagi berdoa. Engkau memberkati manajemen daripada PT PLN Persero TBK ini, Tuhan. Engkau memberkati berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Dari manajemen teratas, Tuhan. Engkau memberkati, berikan kesehatan, berikan hikmat, berikan kebijaksanaan. Biar seluruh pegawai-pegawai yang bekerja boleh mengalami kenyamanan, boleh mengalami Tuhan satu berkat-berkat surgawi. Mereka boleh dilindungi, mereka boleh diberkati Tuhan. Bahkan mereka boleh Tuhan terus tetap naik
dan bukan jadi ekor Tuhan. Jadi kepala dan tidak jadi ekor Tuhan. Terima kasih, ini janji firman-Mu Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan, sekali lagi kami berdoa. Engkau memberkati juga Tuhan, persekutuan daripada rohani Kristen yang diadakan di tempat ini Tuhan. Untuk wilayah Sumbagut. Engkau terus perlengkapi, berkati setiap peralatan demi peralatan yang dipakai. Kuduskan dengan darah Yesus Kristus. Agar setiap peralatan ini boleh dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Biar lewat pelayanan-pelayanan ini, banyak jiwa yang dimenangkan sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapak, kami akan mengakhiri ibadah kami siang hari ini Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami mohonkan berkat-Mu bagi setiap kami. Sebelum kami pulang dan kami akan melanjutkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini, kami percaya ada berkat Tuhan yang menyertai perjalanan kehidupan kami. Ini doa ucapan syukur kami Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sekali lagi shalom untuk kita semua. Terima kasih untuk pelayanan kita pada siang hari ini. Sesaat lagi kita akan mendengarkan kata-kata penghiburan untuk keluarga kita yang berduka. Yang pertama, atas meninggalnya Bapak Anggiat Sihombing, Opu Timothy Daniel Hasian Sihombing, yakni Bapak mertua dari Ibu Lucy Tresna Tambunan, meninggal tanggal 14 September 2021. Yang kedua, atas meninggalnya Bapak Fajar Mulyadi Sinaga, suami dari Ibu Deborah Borusi Hotang, adik dari Ibu Ferawati Sinaga, meninggal tanggal 1 Oktober 2021. Dan yang ketiga, atas meninggalnya Ibu K. Beruk Pranginangin, ibunda dari Sri Harnita Tarigan, meninggal tanggal 18 September 2021. Kata-kata penghiburan akan disampaikan oleh Bapak Harlen Manurung, mewakili manajemen PT PLN Persero, Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara. Kepada Bapak Harlen Manurung, dipersilahkan. Salam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami mohon maaf, kebetulan seharusnya ini yang adalah Ibu Murni, karena kebetulan ada Zoom secara tiba-tiba harus diikuti beliau, jadi disampaikan ke kami. Jadi salam sejahtera untuk kita semua atas kasih dan Tuhan, atas kasih Tuhan bisa kita melaksanakan ibadah Bapak Profes pada hari ini yang dipimpin oleh Pak Tumbur Manurung, Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta atas khotbah yang disampaikan tadi, adalah suatu motivasi untuk kami bekerja di PLN yang lebih baik, apalagi integritas yang Pendeta sampaikan tadi sesuai dengan arahan dari PLN atau direksi untuk kami-kami yang akan melaksanakan di unit-unit. Kami kepada keluarga yang beberapa hari yang lewat dari keluarga kita, ada yang telah meninggalkan kita untuk selamanya. Kami atas nama manajemen
mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga Bapak mertua dari Ibu Lucy Tresna Tambunan, yaitu Opu Timothy Daniel Hasian Siombing, yang telah meninggalkan kita untuk selamanya. Kami menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas peninggalan beliau, dan kami tetap berdoa dan menyampaikan kepada Tuhan Yesus, semoga Tuhan Yesus memberikan penghiburan kepada keluarga. Demikian juga kepada keluarga Deborah Bursi Hotang dan Perawati Sinaga atas meninggalnya Bapak Pajar Mulyadi Sinaga beberapa hari yang lewat. Kami tahu betapa berusahanya keluarga juga untuk membawa berobat, tapi kehendak Tuhanlah yang terjadi. Kami juga menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dan menyampaikan doa semoga keluarga yang ditinggal dapat penghiburan dari Tuhan Yesus. Demikian juga kepada Ibu Sri Harnita Tarigan atas meninggalnya Ibunda Kaboru Perangenangin. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, dan semoga Tuhan Yesus memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Jadi demikian kata-kata penghiburan yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih kepada Bapak Harlin Manurung yang telah menyampaikan kata-kata penghiburan. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan kata-kata penghiburan yang akan disampaikan oleh pembina Bapen Rohkris PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara. Kepada Bapak Sahat Sianturi, dipersilahkan. Terima kasih. Sebelumnya puji dan syukur kita sampaikan kepada Tuhan karena pada hari ini kita masih diberikan waktu untuk berkumpul meskipun secara virtual untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan di keluarga besar Bapen Rohkris. Meskipun secara visual ya masih Zoom. Mudah-mudahan ke depannya kondisi ini semakin membaik sehingga kita bisa kembali melakukan ibadah ibadah mingguan kita Bapen Rohkris WIB Sembagut bisa secara berkumpul bersama seperti biasanya di lantai 5 sehingga kita bisa lebih bersosialisasi sesama umat Kristen yang ada di WIB Sembagut. Selanjutnya saya juga terima kasih kepada manajemen WIB Sembagut yang masih memberikan kesempatan, waktu dan tempat buat Bapen Rohkris untuk melakukan ibadah kebaktian di tengah-tengah kantor kita ini. Pada kesempatan ini saya minta izin kepada Bu Murni, kepada seluruh manajemen WIB Sembagut dan seluruh pengurus organisasi Bapen Rohkris dan seluruh anggota Bapen Rohkris WIB Sembagut. Pada kesempatan ini izinkan saya mewakili untuk menyampaikan kata-kata penghiburan di tengah-tengah acara kita pada siang ini. Kepada saudari kami, Ibu Lucy Tambunan, yang sedang berduka atas meninggalnya Bapak mertua, Bapak Siombing, yang meninggal dunia pada bulan September tahun 2021 kemarin. Kemudian Bapak Sinaga, suami dari saudari kami, Ibu Deborah Siotang, dan adik dari saudari kita, Ibu Perawati Sinaga, kemudian Ibu Perangenangin, ibunda dari saudari kita, Ibu Sri Harnita Tarigan. Mungkin kepada saudari-saudari kami yang sedang berduka cita saat ini, kami juga sebagai
saudari-saudari yang ada di Bapendo Kris juga turut berduka, turut merasakan duka yang dirasakan oleh saudara-saudari kami. Namun kita harus juga ingat bahwa sebagai seorang Kristen, kita tahu bahwa kematian itu bukan akhir dari segalanya. Dan setiap orang itu harus menjalani yang namanya kematian. Tidak ada yang namanya seorang itu selalu hidup di dunia ini. Namun kita juga percaya bahwa sebagai orang yang menerima Yesus Kristus dalam imannya, bahwa setiap orang yang sudah meninggal itu akan dibangkitkan dan akan dibawa ke rumah Bapa di surga untuk hidup kekal selama-lamanya. Jadi kepada saudari kami, tetaplah sampaikan keluh kesahmu, kesedihanmu, meskipun ada kekecewaan, ada kesedihan, upaya-upaya yang mungkin yang telah dilakukan untuk melakukan pengobatan kepada keluarga kita terkasih. Tetapi bukan kuasa kita yang terjadi, tetapi kuasa Tuhanlah yang terjadi di tengah-tengah kita. Tetaplah berpegang kepada Tuhan, tetaplah engkau berpengharapan kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang menjadi gembala dalam kehidupan saudari kami dan kita semua di tengah-tengah hidup ini. Kita juga tidak tahu kapan waktunya kita juga akan dipanggil oleh Tuhan. Jadi kita yang masih diberi waktu, diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bernapas, kiranya kita masih tetap melaksanakan karya kita di tengah-tengah dunia ini untuk menunjukkan kemuliaan nama Tuhan. Semoga saudari kami tadi, Bu Lucy, Bu Deborah, Bu Ferawati, dan Bu Sri Harnita bisa segera pulih kembali dan melakukan karya kembali di tengah-tengah kehidupan ini. Demikian kata-kata penghiburan saya mewakili dari Pembina Bapendo Kris Puy Sumbagut. Selanjutnya dapat disampaikan oleh teman-teman selanjutnya. Bila ada kata-kata yang salah, saya mengucapkan mohon maaf. Terima kasih. Shalom. Pak Sahat Sianturi yang telah memberikan kata-kata penghiburan. Dan kami juga, saya mewakili pelayan ibadah pada hari ini. Kebetulan pada saat ini ada keluarga yang berduka bersama kita di lantai 5 PLN UIP Sumbagut. Kami juga mengucapkan turut berduka cita untuk keluarga yang telah ditinggalkan keluarga kita. Pasti ada kesedihan, pasti ada air mata ketika ada orang yang kita cintai meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Tetapi seperti lagu dalam buku Ende bilang, unang matangison holso niroham, tu Yesus aluhon arsak niroham. Seperti pepatah orang tua kita, orang Batak juga bilang, dolok nisima lungun dinda tu dolok nisima mora, sesal puma nalungun serohamuna seroma silas piroha tujoloan naryo. Ibadah kita telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan, Bapak Pendeta Tumbur Manurung SPSI, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar Bapendo Kris PLN Unit Induk Pembangunan Sumatera bagian utara atas ibadah kita pada hari ini, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim teknis yang membantu kami untuk melakukan pelayanan ibadah pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, Horas, Mejua-jua, Jua-jua, Yahobu. Kita nyanyikan lagu Kecaplah dan Lihatlah. Kita boleh berdiri semua? Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa
Terima kasih. Saya Yubel Sitompul mewakili teman-teman pelayan ibadah pada hari ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Shalom. Halo. Shalom, terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Bang Yubel. Terima kasih Tok. Terima kasih kepada semua panitia ibadah minggu kali ini. Tuhan memberkati. Terima kasih. Dah. Shalom.